Jadi menurut saya ditegurnya bukan karena banjir di Sintang atau itu hanya pemicu kecil, tapi penyebabnya lebih mungkin dua hal tadi, dua hal yang besar efeknya. Oke, ketemu lagi dalam Mikrofon Hasan Nasbi, episode ke-21. Betul ya, 21 ya? Ya. Sekarang AdSense kita sudah mencapai $11, luar biasa. Luar biasa ini kalau buat channel YouTube sekecil ini sudah punya AdSense $11 itu luar biasa sekali. Dan kali ini kita akan membahas sebuah apa ini namanya? Sebuah kejadian agak unik, agak lucu ya. Atau jangan dibilang lucu lah, nanti orang yang tersinggung. Agak unik aja lah, benar nggak kejadian seperti ini? Ini kejadian yang lagi santer diberitakan di timeline media sosial. Baik, coba kita lihat apa pertanyaannya kira-kira yang sudah disiapkan oleh tim riset Mikrofon Hasan Nasbi. Silakan. Ada apa dengan Fadlizon? Bang Fadlizon sudah 4 hari tidak muncul di Twitter ya. Ya, biasanya kan beliau sangat rajin. Dan rajinnya itu luar biasa. Biasanya 24 jam sehari itu posting soal berita atau pendapat-pendapat dia soal situasi yang berkembang di Republik. Dan 7 hari seminggu juga biasanya selalu berkomentar tentang banyak hal. Dan 4 hari ini para netizen merasa kehilangan seseorang yang mungkin tidak disukai, mungkin disukai, tapi yang jelas ditunggu-tunggu lah. Kok nggak nongol-nongol gitu loh. Itu sebuah fakta lah. Faktanya itu. Fakta kedua adalah ada statement dari juru bicara Partai Gerindra bahwa Bang Fadlizon itu kena teguran oleh Ketua Umum Partai Gerindra karena mengkritik Jokowi soal banjir di Sintang. Tapi apa yang terjadi sebenarnya wallahu alam. Memang kita hanya bisa bersandarkan kepada dua fakta ini aja. Fakta pertama bahwa Bang Fadlizon sudah 4 hari tidak posting di Twitter. Dan yang kedua ada pernyataan dari juru bicara Gerindra bahwa dia kena teguran. Ya kita berharap saja di balik dua kejadian ini Bang Fadlizon mungkin sekarang sedang bermuhasabah, sedang introspeksi diri, sehingga nanti mungkin 1 hari, 2 hari, atau seminggu lagi, 2 minggu lagi akan muncul lagi dengan sosok Bang Fadlizon yang baru, yang lebih elegan, yang lebih dewasa lah sebagai salah satu tokoh politik penting di Republik ini. Kita doakan saja. Yaitu kan itu kira-kira kesimpulan dari pernyataan dari juru bicara Partai Gerindra dan dikaitkan dengan postingan terakhir beliau soal banjir di Sintang. Tapi kalau kita mau mulai menduga-duga ya, boleh dong menduga-duga. Di balik fakta ini ada dugaan. Kalau menduga-duganya adalah soal postingan, memang Bang Fadli ini kan mengkomentari banyak hal dari segala macam aspek kehidupan di Republik ini. Dari pagi sampai malam, dari lahir sampai kematian, dari orang sakit sampai orang sehat, dari soal pendidikan sampai soal agama, dari soal ekonomi sampai soal sosial budaya, dari soal kris sampai soal teknologi. Iya, beliau komentari semuanya. Beliau komentari semuanya dengan nada yang memang tonnya agak sedikit negatif, bukan sedikit ya. Tonnya negatif terhadap pemerintah. Yang tidak dikomentari oleh Bang Fadlizon sejauh ini kayaknya cuman aspek-aspek dan sektor-sektor di bawah Kementerian Pertahanan. Atau kalaupun dikomentari tidak dengan ton yang negatif. Nah kalau misalnya kita menduga bahwa Bang Fadlizon itu ditegur karena ada ton yang negatif terhadap pemerintah, mungkin bukan hanya itu. Oke lah, kemungkinan pertama adalah
ketika Bang Fadlizon memposting soal banjir di Sintang, menanyakan kapan Pak Jokowi menengok banjir di Sintang yang sudah sekian hari tidak surut. Tapi kalau hanya ini saja, menurut saya kayaknya Bang Fadlizon tidak akan ditegur, karena sebelum-sebelumnya jauh lebih parah gitu. Saya justru khawatir Bang Fadlizon ditegur karena mengkaitkan banjir dengan deforestasi. Ada postingannya Bang Fadlizon yang isinya deforestasi itu nyata, ya kira-kira Bang Fadlizon menjelma menjadi aktivis Greenpeace di Indonesia. Nah, mungkin ini sebenarnya yang menyebabkan Bang Fadlizon ditegur, karena ini tweet terakhirnya dia. Ini yang menyebabkan Bang Fadlizon ditegur karena mengkritik deforestasi, ya, pembukaan lahan hutan, itu penebangan pohon, penebangan hutan, sementara ketua umumnya sedang giat-giatnya menebang pohon dan membuka hutan untuk mewujudkan sebuah food estate di Kalimantan. Jadi menurut saya apa yang diposting oleh Bang Fadlizon itu menegasikan, bahkan mengkritik apa yang sedang dilakukan oleh ketua umumnya. Mungkin ini dianggap offside dan dia ditegur. Ini sangat mungkin terjadi, ya, sangat mungkin terjadi. Atau yang kedua, mungkin juga karena Bang Fadlizon mengkritik Ibu Puan yang lagi menanam padi di tengah hujan. Memang itu tidak lazim, dan menurut saya kritiknya, ya, ledekannya ya bolehlah gitu. Tapi mungkin itu mengganggu hubungan baik antara PDIP dengan Gerindra. Mengganggu komunikasi yang dibangun oleh Gerindra dan PDIP dalam rangka 2024. Bagaimanapun santer rumor beredar bahwa kedua partai ini menjalin komunikasi yang sangat intensif untuk merapatkan barisan lah, untuk mengkonsolidasikan kekuatan menjelang 2024. Ada yang menduga Prabowo Puan, ada yang menduga yang lain, tapi apapun itu kedua partai ini sepertinya memang sedang mengarah ke sana. Dan apa yang dilakukan oleh Bang Fadlizon mungkin mengganggu komunikasi dan hubungan baik kedua partai ini. Jadi menurut saya ditegurnya bukan karena banjir di Sintang atau itu hanya pemicu kecil, tapi penyebabnya lebih mungkin dua hal tadi. Dua hal yang besar efeknya. Pertama, karena mengkritik karena pernyataan soal deforestasi, sementara ketua umumnya juga sedang melakukan pembukaan hutan untuk penyiapan food estate. Yang kedua, karena mengkritik Ibu Puan. Menurut saya itu lebih mungkin daripada hanya sekedar mengkritik banjir di Sintang. Ya. Iya, anggota DPR itu memang tidak bisa dipidana karena omongannya. Ya, itu dia punya kekebalan lah. Dia bisa bicara tanpa perlu rasa takut. Ini sebuah privilege, sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh anggota DPR. Jadi ya itu salah satu privilege-nya mereka. Tapi kan anggota DPR itu tidak berdiri sendiri, dia tidak sebagai pribadi di sana. Dia juga merupakan anggota partai politik, ya kan? Anggota DPR RI kita kan nggak ada yang calon independen, semuanya anggota partai politik. Nah, partai politik ini kan bukan perkumpulan arisan yang orang berkumpul kemudian berhak bersikap apa saja, masing-masing bebas, nggak bisa. Partai politik ini justru sebuah organisasi politik, yaitu organized. Kalau sebuah kelompok yang organized itu artinya mereka punya cita-cita bersama, punya kehendak bersama, bahkan harusnya punya pernyataan bersama. Jadi kalau sebuah organisasi politik sudah menyetujui sebuah tindakan, maka pengurusnya orang yang mewakili organisasi itu tidak bisa punya sikap yang berbeda. Karena kalau dia berbeda, artinya dia tidak lagi menjadi bagian dari organisasi ini, gitu. Jadi tidak bisa diterjemahkan bahwa kita bebas bicara apa saja ketika kita mewakili partai politik. Nah, sekarang Bang Fadli mengkritik segala macam hal itu berdiri sebagai siapa? Sebagai Fadlizon pribadi kah? Sebagai anggota DPR kah? Kalau sebagai anggota DPR juga orang bertanya, dia di alat kelengkapan dewan jadi apa? Di komisi berapa? Saya tidak tahu di komisi berapa, tapi yang saya ingat Bang Fadlizon adalah ketua Badan Kerjasama Parlemen. Artinya isunya lebih kepada isu-isu yang internasional.
atau isu-isu dalam negeri tapi juga terjadi di negara lain, jadi isu bersama. Lebih kepada isu-isu yang sifatnya lebih di luar isu-isu domestik. Nah, kalau dia mengkomentari segala macam hal, yaitu segala macam bidang kecuali Kementerian Pertahanan, itu dia lebih mirip LSM gitu. Lebih mirip LSM, bukan seperti tokoh partai politik, bukan seperti wakil ketua umum partai politik yang punya arah dan kebijakan yang sudah ditentukan. Kalau partai politiknya sudah menyetujui sebuah kebijakan, sudah berada di barisan pemerintah untuk melaksanakan sebuah kebijakan, harusnya dia sebagai wakil ketua umum partai juga berada di barisan itu. Walaupun dia tidak setuju, tapi dia tidak bisa mengeluarkan statement menentang itu. Karena namanya ini organize. Dia bagian dari sebuah organisasi partai politik. Kalau dia mengatasnamakan wakil rakyat juga kadang-kadang ngurusin banjir juga bukan urusan dia. Dapil dia dapil Bogor. Kecuali dia dapil Kalimantan Barat, dapil Kalimantan Tengah, atau dapil yang lagi dia mencoba menjadi wakil Indonesia. Wakil dari Papua kadang-kadang, wakil dari Aceh kadang-kadang, wakil dari Sumatera Barat kadang-kadang, padahal dapilnya dapil Bogor. Komisinya juga kita nggak tahu di komisi berapa, apa terkait dengan itu. Tapi yang jelas yang kita tahu kan dia ketua Badan Kerjasama Parlemen. Jadi hak imunitas boleh, dia nggak mungkin dipidana lah, ngomong kayak gitu nggak mungkin dipidana. Tapi partainya boleh untuk memperingatkan dia karena tidak sesuai dengan arah dan kebijakan partai. Pasti dia tidak akan bisa dipidana. Tapi kalau dimarahin, diomelin, ditegur, ya bisa-bisa saja. Kenapa enggak? Apalagi kalau offside, mengkritik apa yang dilakukan oleh ketua umumnya sendiri gitu. Ya, kita ini kan sistemnya proporsional murni juga tidak, distrik juga tidak, campuran. Jadi kalau misalnya dalam sistem proporsional murni, itu sudah pasti wakil rakyat itu lebih punya keterikatan dengan partai. Ya, karena partai yang mendudukkan dia menjadi anggota parlemen. Dia itu ditunjuk oleh partai, dia duduk di parlemen. Tapi kalau distrik, walaupun ada ikatan terhadap partai, tapi tidak sebesar ikatan dia terhadap daerah pemilihan dia, terhadap masyarakat dia. Karena dia duduk di sana itu the winner takes all. Jadi kayak pilkada aja. Begitu dia menang, dia mewakili daerah itu. Gitu. Dia didudukkan oleh masyarakat yang memilih dia. Bukan milih partai, tapi memilih dia. Tapi karena sistem kita itu diambil dari distriknya ada, diambil dari sistem proporsional ada, jadi mungkin galau. Wakil rakyatnya galau, apakah akan mewakili partai atau mewakili daerah pemilihan. Tapi dua-duanya baik, asal bisa menyeimbangkan, itu dua-duanya baik. Bahwa sebagai sebuah partai punya garis kebijakan, mendukung atau menolak sebuah kebijakan, itu nggak apa-apa. Bahkan menurut saya, walaupun misalnya Bang Fadli merupakan anggota Gerindra yang merupakan koalisi pemerintah, tapi kalau mengkritik yang menjadi bidang dia di parlemen, dia ikut komisi mana atau ikut komite mana. Kalau di luar negeri kan namanya komite, kalau dalam negeri namanya komisi berapa. Misalnya ada komisi pertanian atau komisi yang berhubungan dengan kehutanan, kemudian dia mengkritik kebijakan pemerintah soal kehutanan, menurut saya masih masuk akal. Tapi kalau mengomentari segala macam hal, itu lebih kepada dia udah kayak pemret media massa atau ketua LSM. Jadi apapun persoalan dia komentari. Menurut saya wakil rakyat yang ideal adalah ketika dia memang dipilih oleh rakyat berdasarkan suara terbanyak, duduk di DPR menjadi wakil partai sekaligus wakil rakyat, maka tugas dia adalah pertama profesional dan konsisten, misalnya ditaruh di komisi yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan. Maka dia kalau mau jadi wakil rakyat yang profesional, maka dia menekuni itu dan dia berkomentar soal itu. Ya. Kalau dia mau berkomentar soal lain, maka dia harus berkomentar atas nama kedudukan dia di dalam partai. Jadi sebagai wakil ketua umum partai, sebagai ketua bidang di partai, atau sebagai apa di partai, dia mewakili partai menyuarakan pendapat dia. Nggak bisa sebagai pribadi. Karena setelah menjadi anggota DPR RI, menurut saya, dia nggak bisa lagi bicara sebagai pribadi. Dia entah bicara sebagai anggota DPR dari komisi tertentu, atau dia bicara sebagai pengurus partai politik yang membidangi soal-soal tertentu. Itu wakil rakyat yang menurut saya yang ideal.
yang profesional, tidak lagi bicara atas nama pribadi, sehingga tidak perlu lagi pengurus lain yang bilang bahwa wah itu pernyataan pribadi dia, tidak terkait dengan partai. Wah itu pernyataan pribadi dia, tidak terkait dengan DPR. Wah itu pernyataan pribadi dia, tidak terkait dengan kami. Itu kan membuat orang lain kesulitan, karena Anda dianggap membuat pernyataan pribadi. Kalau sudah sampai ada pengurus lain yang mengatasnamakan partai bilang bahwa si A atau si B itu mengeluarkan pendapat atas nama pribadi, berarti Anda sudah tidak dianggap lagi sebagai anggota DPR. Anda sudah tidak dianggap lagi sebagai anggota partai. Ya, kasihan kan?